Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Helmi Rahmawan dengan NIM 2211090 akan menjelaskan bagaimana cara pengkonfigurasian mikrotik berdasarkan soal Q1 A1R. Oke, sebelum kita lanjut ke bagaimana cara pengkonfigurasian mikrotiknya, kita terlebih dahulu membahas soalnya. Oke, di sini sudah saya buatkan topologi secara sederhana. Jadi IP gateway-nya di sini menggunakan 100, 101, 102.1. Nah, lalu kita sambungkan internet ke Ether 4 mikrotik R1. Nah, di R1 ini nanti kita akan mengkonfigurasi dan menjalankan internet dari router satunya ini. Nah, pada router satunya kita juga buat bridge untuk menggabungkan Ether 3 PCA dan Ether 1. Oke, nanti di mikrotik R1 ini akan kita buatkan bridge. Nah, di interface bridge-nya itu nanti kita akan kasih IP 172, 173, 174, lalu 1 menggunakan /29. Jadi itu di bridge-nya nanti kita masukkan Ether 3 PCA dan Ether 1 yang ke arah mikrotik 2. Nah, seperti ini. Jadi nanti PCA-nya menggunakan IP 172, 173, 174.2. Lalu subnet mask-nya yaitu 255, 255, 255, 248. Di sini 248 karena kita menggunakan /29. Oke, pada mikrotik 2 ini nanti kita hanya mengkonfigurasi bridge-nya saja. Jadi nanti di mikrotik R2 ini kita bikin bridge. Lalu di bridge-nya kita masukkan Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Nah, nanti konfigurasiannya otomatis menggunakan yang bridge yang di sebelah, yang di mikrotik R1. Jadi di sini mikrotik R2 hanya digunakan sebagai switch. Oke, setelah saya jelaskan secara singkat, langsung saja kita lanjut ke pengkonfigurasian mikrotiknya. Nah, di sini langsung saja hubungkan ke mikrotiknya menggunakan MAC address. Oke, sebelum kita mulai pengkonfigurasiannya, sebaiknya terlebih dahulu dikasih identity mikrotiknya ke di system identity. Nah, di sini kita kasih nama Helmi R1. Apply lalu OK. Nah, lalu selanjutnya kita beri nama interface-nya. Oke, kita masuk ke menu interface di atas ini. Oke, jadi pertama di Ether 4 ini kita ganti nama jadi Ether 4 gateway. Apply. Oke, Ether 3 kita beri nama PCA dan Ether 1 kita ganti ke R2. Kita ikutin yang ini, topologi yang ini ya. Oke, selanjutnya kita beri IP address ke Ethernet 4-nya. Lalu dengan cara klik IP lalu addresses. Kita klik plus, interface-nya kita ganti Ether 4, lalu address-nya kita ikuti ini. Jadi IP host-nya kita menggunakan 100, 101, 102 lalu NIM /24 ya. Di sini saya kurang ya, seperti ini. Di 100, 101, 102 NIM ya, NIM saya 90 belakangnya lalu /24. Apply lalu OK. Oke, langsung kita lanjut saja ke IP lalu DNS. Di sini kita beri pada slot server ini kita beri IP gateway-nya yaitu 100, 101, 102 lalu 254. Nah, lalu kita tambahkan lagi sebagai cadangan yaitu DNS-nya Google 1.1.1.1. Lalu jangan lupa centangkan ini allow remote request, lalu klik apply dan OK.
Oke, selanjutnya kita ke IP roots. Nah, klik IP lalu roots. Nah, di sini kita klik plus. Lalu pada slot gateway-nya ini kita isikan IP gateway kita, yaitu 100, 101, 102.254. Apply lalu oke. Nah, di sini udah kelihatan kalau gateway-nya itu bisa diakses. Dan nih, reachable at Ether for gateway. Oke, habis roots kita pindah ke IP firewall. Oke. Sudah di dalam menu firewall ini kita pindah ke NAT, lalu klik plus. Nah, pada out interface-nya kita ganti ke Ether 4 gateway. Lalu di action sini kita ganti ke action masquerade. Apply lalu oke. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal tes ping saja. Oke, di sini kita tinggal ping ke IP gateway-nya. Itu 100, 101, 102, 254. Oke. Di sini sudah terlihat kalau kita bisa tes ping ke IP gateway-nya. Lalu selanjutnya kita tes DNS dengan cara ping ke google.com. Ya, di sini DNS-nya sudah berhasil. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat bridge. Yaitu di sini di kiri atas ada menu bridge, tinggal kita klik saja. Lalu pada menu bridge kita tinggal tambahkan saja bridge 1 LAN. Oke, apply lalu oke. Lalu pada menu bridge kita ke menu sebelahnya yaitu menu bridge ports. Sini langsung kita tambahkan saja Ether 1, kita tambahkan ke bridge 1 LAN, apply, lalu copy. Lalu selanjutnya Ether 3 PCA. Nah, lalu klik apply. Oke. Dan langkah terakhir dalam pengkonfigurasian MikroTik R1 ini adalah dengan memberi IP kepada bridge 1 LAN-nya tadi. Itu kita masuk ke IP, lalu addresses. Ini kita plus. Interface-nya kita ganti menjadi bridge 1 LAN. Oke, di sini address-nya kita lihat. Interface bridge kita menggunakan 172.173.174.1/29. Oke. 172.173.174.1/29. Apply lalu oke. Oke, di sini laptop saya sudah terhubung ke Ether 3 PCA. Jadi langsung saja kita tes hubungkan ke MikroTik-nya. Itu kita ke network dan internet, network sharing center. Kita masuk ke adapter Ethernet-nya, properties, lalu kita masuk ke IPv4. Nah, di sini kita masukkan 172, 173, 174, 3. Lalu subnet masknya kita kasih 255, 255. Lalu yang terakhirnya kita ganti 248. Karena kita menggunakan /29 pada IP address bridge-nya. Nah, sini default gateway-nya kita beri 172, 173, 174, lalu 1. Nah, di sini di preferred DNS servernya kita masukkan juga ini IP gateway-nya itu 172, 173, 174, lalu 1. Klik OK. Yes, oke. Nah, di sini kita langsung mendapatkan internet. Oke, setelah kita mendapatkan internet, lalu kita coba browsing. Nah, di sini di VCA kita disuruh ke Google Classroom. classroom.google.com. Oke. Sini ya bisa terlihat kalau PC saya sudah terhubung ke internet. Oke, setelah PC sudah tersambung ke internet, lalu kita lanjut ke konfigurasian MikroTik R2. Pertama kita disconnect dulu dari sini. Ya. Oke, di sini sudah terlihat MikroTik R2 saya. Kita connect saja langsung menggunakan MAC address. Connect. Oke, sebelumnya kita beri nama dulu ke MikroTik-nya,
yaitu dengan sistem, lalu identity. Ini kita kasih nama Helmi R2, play, lalu oke. Oke, selanjutnya kita beri nama ke interface-nya. Di sini interface 1 kita ganti interface 1 ke R2, play, oke. Ter2 kita beri nama PCB, oke. Lalu Ether 3 kita beri nama PCC, oke. Oke, setelah interface-nya sudah diberi nama, langsung saja kita ke menu bridge. Di sini bridge, kita tambahkan bridge 1 LAN, oke. Lalu ports-nya kita masukkan Ether 1, Ether 2, dan juga Ether 3. Oke, biar mudah merekamnya, ini Ethernet saya tinggal saya ganti saja ke Ethernet PCB. Seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, ya, ini Ethernet PCB saya sudah tersambung. Ya. Oke, langsung saja kita tinggal ganti saja ini IP-nya menjadi IP PCB, yaitu 172, 173, 174, dan 3. Oke, portis IPv4 3. Oke, yes, oke. Ya, langsung di sini ya kelihatan kalau terhubung ke internet. Lalu di sini pada PCB kita disuruh browsing ke Microsoft Teams, Microsoft.com. Oke, di sini sudah terlihat kalau pada PCB, Ethernet PCB sudah dialiri internet. Selanjutnya untuk sharing data, di sini saya ada laptop kedua yang berfungsi sebagai PCA atau PC server. Jadi pertama-tama kita tes ping dulu. Kita ping 172 ke 174.2. Oke, di sini sudah bisa terlihat kalau PCA atau PC server sudah bisa terkoneksi. Nah, di sini supaya gampang recordnya, saya langsung saja remote desktop connection. Kita connect. Ya. Langsung kita coba ping. Tes ping 172, 173, 174, 3. Oke, di sini sudah bisa pingnya. Oke, di sini sudah ada file zip web saya, jadi langsung saja kita masukkan ke data C, kita unzip, beri nama NIM saya 2211.090, lalu kita give access to, kita kasih everyone. Sini permissionnya kita ganti read and write, share, oke. Di sini sudah terlihat kalau udah tershare. Nah, lalu kita balik lagi ke PCB sebagai penerima. Nah, di sini kita langsung saja connect, langsung kita tembak dengan menggunakan IP itu 172, 173, 174, lalu 2. Ya, di sini sudah terlihat filenya. Kita buka, lalu kita jalankan webnya. Ya, sudah terlihat kalau sudah berjalan ininya, file sharingnya. Oke, selesai pengkonfigurasian mikrotik kita, pengkonfigurasian Q1A1R.
Ya, di sini saya Helmi Rahmawan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.